Hai Jaman, Halo Jaman, selamat datang di podcast. remaja idaman, yeay. Kali ini mau bahas apa deh? Ya, buat episode ke-17 ini kita bakal bahas tentang good looking. Wow, topik yang sangat bagus sekali. Ya, mulai dari apa dulu nih? Aku dulu ya. Ya, Soalnya ya, ini kayak pertanyaan dasar gitu. ya. Kamu punya standar nggak orang yang good looking itu seperti apa? Enggak sih. Sosokan mikir padahal jawabannya enggak. Enggak. Eh, enggak ada standar gimana-gimana sih. Kayaknya itu kalau misal aku ya itu secara otomatis gitu loh. Tapi aku nggak pernah netepin kayak harus gini buat dibilang good looking nggak. Tapi ketika ngelihat orang mungkin secara refleks gitu kali ya ngomong dia good looking gitu kali ya. Iya, kalau aku itu biasanya kalau ngelihat orang kayak orangnya itu enak dilihat. Oh, ini good looking gitu. Iya kan emang good looking itu enak dilihat artinya. Iya, maksudnya gimana ya? Kayak kamu gitu loh, kayak di hati tiba-tiba, oh ini orangnya good looking gitu. Iya ngerti kok. Susah didefinisikan kan? Iya. Ada. Ayo kamu, Iya. mau nanya apa? Sebenarnya tuh nggak nyiapin apa-apa sih tapi spontan aja ya bentar apa yang ada di kepala. Oh ya, menurut kamu setuju nggak kalau misal istilah good looking itu hanya diperuntukkan bagi orang cewek yang cantik dan cowok yang ganteng doang gitu? Istilahnya, maksudnya gimana? Setuju dalam hal apa nih? Ya, hal apapun. Pokoknya intinya orang yang cantik, orang yang ganteng itu dibilang good looking, sedangkan orang yang anggapannya nggak cantik dan nggak ganteng itu berarti bukan good looking. Menurut kamu gimana? Sebenarnya kan kalau good looking itu artinya enak dilihat ya. Mm-mm. Menurutku, orang rapi pun bisa sih dibilang good looking. Soalnya kan dia udah rapi, jadinya enak dilihat gitu. Mm-mm. Setuju. Eh, harusnya nggak hanya orang yang putih, bersih, cantik gitu. Harusnya bukan hanya Mm-mm. orang-orang seperti itu, tapi dia udah rapi, udah bagus, tatanan rambutnya enak dilihat gitu. Dia Iya. harusnya juga masuk ke dalam standar good looking. Nggak harus selalu cantik, selalu ganteng gitu. Kan masalah cantik dan ganteng udah dari sananya gitu. Kalau Iya, menurut lu gimana? iya, aku setuju sama kamu. Eh orang yang ganteng, orang yang cantik itu belum tentu rapi. Begitu juga sebaliknya. Tapi ketika ngelihat orang yang rapi, kebanyakan itu pasti orang-orang bilangnya dia tuh enak dilihat gitu loh. Mm-mm. Setuju sama kamu. Oh ya, tapi ngomong-ngomong soal cantik dan ganteng, menurutmu sebenarnya ada standar nggak sih buat cantik dan ganteng? Soalnya kan kebanyakan orang kalau persepsinya orang-orang ya kalau ketika mendengar good looking gitu itu pasti anggapannya ke cantik atau ganteng gitu kebanyakan orang pasti gitu apalagi yang cuma mentingin penampilan ya itu tadi kayak misal wajah doang gitu bukan tentang kerapian dan lain sebagainya gitu pasti anggapannya cantik dan ganteng itu good looking gitu nah menurut kamu sendiri untuk cantik dan ganteng itu ada standarnya nggak sih? Versi diriku nih. Iyalah karena aku nanya kamu. Kalau aku sebenarnya nggak netapin standar sih. Kayak aku suka sama dia ya ngelihat penampilannya aku suka, aku anggap dia good looking. Kadang aku ngerasa uh, kan mungkin dari orang luar sana ya, aku Mm-mm. itu nggak termasuk kriteria good looking. Tapi aku ngerasa Mm. diriku good looking. Jadi Iya. aku nggak punya standar good looking itu kayak apa. Tapi gimana aku ngerasainnya gitu. Iya. Kamu deh. Ya, bentar-bentar. Berarti menurut kamu buat cantik atau ganteng itu nggak ada standarnya gitu ya? Mm-mm. Iya. Kalau menurutku, ya ini sebenarnya tergantung persepsi masing-masing sih. Uh-uh. Setauku nggak ada kayak aturan resminya gitu loh. Kalau cantik itu harus gini, ganteng itu harus gini. Karena setauku ya tiap negara aja itu apa ya kayak
standar cantiknya tuh beda-beda gitu loh. Kayak misal di Indonesia, di kayak Korea gitu, di Amerika dan lain sebagainya tuh beda-beda. Itu negara. Belum lagi kalau masing-masing individu tuh juga, aku yakin kok pasti ada orang-orang yang punya standarnya masing-masing gitu. Dan antara satu orang dengan orang yang lain itu beda-beda gitu loh. Bahkan mungkin ada orang yang netapin standar itu berdasarkan orang lain. Maksudnya gini, ketika si A ini ya, misal si A ini cewek, nah dia itu tuh bikin standar cantik gitu, anggaplah buat dirinya sendiri tuh dengan dia tuh ngikut standar cantiknya yang diungkapkan sama si B. Nah, tapi ada orang lain misal si C. Si C ini menetapkan standar cantiknya itu berdasarkan persepsinya sendiri, bukan ngikut dari orang lain. Nah, itu kan standar cantik atau ganteng masing-masing orang beda-beda gitu loh, dan yang nggak ada kayak aturan resminya harus gimana gimana gitu. Mungkin ada orang yang mikir cantik itu harus putih, tinggi, bersih, harus langsing, hidungnya mancung dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang berkebalikan dari itu gitu loh. Karena ya tiap orang kan diciptakan berbeda-beda ya. Kulitnya nggak semuanya tuh putih, nggak semuanya langsing. Nah, itu kan beda-beda gitu loh. Jadi ya untuk standar sendiri tuh ada, tapi diciptakan oleh masing-masing orangnya gitu loh. Jadi bukan standar yang ditetapkan secara bagus, secara resmi oleh misal oleh pemerintah, oleh negara atau oleh siapapun itu gitu loh. Jadi fleksibel standarnya itu tergantung masing-masing orang dan tergantung di mana orang itu berada. Kayaknya sih gitu. Ganteng juga gitu sih, yang beda-beda. Ada orang yang gantengnya tuh kayak mukanya tuh bersih, glowing, putih, mulus dan sebagainya. Tapi ada yang kayak standar ganteng itu kayak cowok yang berewokan gitu. Karena itu kan beda-beda gitu loh. Iya. Oh ya, tadi kan kayak lebih ke universal ya, general gitu. Aku mau nanya sih ke kamu sendirinya. Kamu netapin standar cantik, gini dulu deh. Menurutmu kamu cantik nggak? Aku kan udah bilang tadi, aku ngerasa diriku good looking, tapi itu aku sendiri. Iya ya. Sekarang bukan ke good looking-nya sih, aku lebih ke cantiknya gitu. Iya, maksudku bukan good looking sih, tapi ya aku ngerasa kayak diriku cantik. Ya. Menurut kamu, kenapa kamu bilang kamu itu cantik? Kan ada, balik lagi ya, kayak orang-orang anggapnya cantik itu kan uh, langsing, dan lain sebagainya yang tadi itu loh. Nah, kamu udah mengatakan dirimu cantik itu gimana gitu? Aku ngerasa kenapa aku cantik, aku sih jerawatan ya. Mungkin kalau di luar sana nggak masuk standar cantik ya, tapi aku ngerasa aku cantik, nggak tahu kenapa. Tapi kan itu perasaan dari diriku sendiri. Kayak rambutku itu bagus gitu. Terus warna kulitku itu menurutku juga bagus. Walaupun kayak suka belang gitu, nggak mulus kayak orang lain di luar sana. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena aku mencintai diriku sendiri, jadi aku ngerasa bahwa aku cantik dan aku berharga gitu. Kalau kamu deh? Nice. Ya, aku setuju sama statement kamu tadi. Kalau aku, because I love myself so much. Dan ketika aku bisa menerima kekurangan dan kelebihan yang aku punya, disitulah aku ngerasa, aku berpikir, ya, I'm pretty, I'm beautiful, dengan caraku sendiri, dengan diriku sendiri yang apa adanya gitu loh. Kayak, dan buat aku nggak perlu validasi dari orang lain gitu loh, nggak perlu nunggu orang lain bilang, kamu cantik, buat ngeyakinin diri aku sendiri kalau aku cantik juga. Tapi ya tadi, karena mencintai diri sendiri, jadi tahu gitu kayak dirinya sendiri tuh gimana, dan dengan bisa menerima kekurangan dan kelebihan itu tuh menurutku itu yang bikin jadinya tuh cantik gitu. Itu sih. Apalagi nih? Ini kamu masih terhubung kan? Masih, ini mikir. Ya, kirain karena sinyal gitu, jadi reconnect. Iya, iya. Oke. Menurut kamu,
Jadi good looking itu penting nggak? Penting sih. Karena sejak aku ngerasa pas SMA nggak penting, tapi sejak aku kuliah good looking itu pinter. Pinter. Good looking itu penting. Kenapa? Karena kayak orang itu menilai kamu dari penampilan kamu. Kalau orang belum kenal, kamu dinilai dari penampilanmu. Jadi kalau penampilanmu bagus, mungkin orang akan suka dengan kamu. Nah, dari itu mungkin akan ada keuntungan-keuntungan lainnya yang bisa kamu dapat. Gitu sih. Iya, ya. Kalau Oke. menurutmu deh? Ya, good looking itu penting. Tapi gini ya, yang perlu aku garis bawahi, yang dimaksud good looking di sini tuh bukan yang hanya sekedar cantik atau ganteng, tapi orang yang kayak menjaga kerapiannya gitu dan tahu bisa menempatkan posisinya gitu. Karena terkadang di situasi di tempat yang berbeda kan, misal kayak penampilannya juga harus berbeda gitu loh. Jadi kayak emang tapi bukan yang utama. Iya, emang kayak first impression orang ketika ketemu emang fisik. Itu nggak bisa dibantah gitu. Karena ya seperti yang mungkin kalian tahu, banyak orang yang bilang, ya kayak pertemuan pertama yang emang dilihat oleh mata itu kan seringnya penampilan. Karena di pertemuan pertama kita tuh belum tentu langsung tahu ya. Kemungkinan besar nggak langsung tahu sih, kayak sifatnya dia tuh kayak gimana, dia baik, jahat, atau lain sebagainya. Meskipun terkadang ketemunya tuh di situasi dimana dia mungkin kelihatan baik, tapi kan ya belum tentu kayak gitu gitu loh. Jadi yang pasti kelihatan oleh mata itu kan fisik ya, penampilan. Jadi ya emang good looking itu penting, jaga kayak penampilan itu penting, tapi itu bukan yang utama karena seterusnya untuk bisa membuat orang lain bertahan sama kita itu bukan tentang penampilan tapi tentang attitude, tentang sikap, perilaku itu. Oke. Baik ya tentang good looking. Deh, Ya. mungkin ada di sekitarmu ya orang-orang yang masuk ke standar good looking orang lain gitu. Terus kamu ngeliat nggak sih kayak gimana perlakuan perbedaan orang lain pada orang yang good looking dan enggak? Kayaknya biasa deh orang-orang di sekitarku ya. Tapi kayak ya maksudnya yang memperlakukan semua orang ya biasa, nggak ada yang gitu. Enggak sih, kayaknya biasa aja deh, sama aja orang-orang di sekitarku. Nggak yang kayak yang nggak good looking dibully gitu, enggak deh. Selama sikapnya baik-baik aja ya, ya kita semua berteman, kita semua bersikap baik, berlaku baik, saling menghargai dan lain sebagainya. Nggak ada yang dibeda-bedakan sih setauku ya. Nggak tahu lagi kalau di belakangku tanpa pengetahuanku. Kalau kamu gimana? Mungkin pernah nemuin? Sama sih, nggak nemu yang kayak sampai yang nggak good looking itu dibully atau gimana. Tapi untungnya aku kan punya teman kelas good looking nih. Ya. Terus mungkin ada mungkin si apa ya pegawai sekolahan itu suka sama temanku. Nah, gara-gara temanku yang good looking itu kayak ternyata banyak banget loh keuntungannya. Dapat karpet gratis buat di kelas. Pokoknya peralatan kelas dibeliin sama si itu. Ya ampun. Ya ampun, jadi orang good looking beruntung banget ya. Iya. Ya, ya sih, itu mah ada benernya. Mungkin kalau kita pernah dengar gitu ya dari cerita orang atau kayak nonton film, series dan sebagainya gitu ya. Itu pasti kayak kesannya orang yang good looking itu kayak selalu diprioritaskan, didahulukan, selalu dapat hal-hal yang nggak didapetin sama orang yang katanya nggak good looking. Nah itu yang terkadang bikin orang lain tuh mikir kayak jadi good looking enak ya, kayak apa-apa itu dimudahkan, apa-apa itu dinomorsatukan gitu. Jadi itu tuh memaksa orang lain yang kayak dianggap nggak good looking itu memaksakan dirinya buat terlihat good looking agar mendapatkan keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh si good looking itu. Tapi karena nggak masuk ke dalam standar itu, kita jadi kayak berusaha sendiri kan. Itu sih spesialnya kita.
Jadi nggak dimudahkan oleh orang lain sehingga kita mau berusaha sendiri. Iya. Tapi meskipun punya atau dapat banyak keuntungan, segala sesuatu itu kan pasti ada kayak kerugiannya juga kan. Kayak untung rugi itu kan selalu berdampingan gitu. Iya, pasti. Looking atau yang anggaplah kayak orang-orang yang cantik, orang-orang yang ganteng, itu juga punya kerugian tahu. Jadi kayak ya anggaplah mungkin mereka sekedar berteman gitu ya sama orang lain, tapi dikiranya kayak sosok caper, deketin, dianggap pelakor dan lain sebagainya, dianggap merusak hubungan orang gitu kan. Dan nggak ada niat kayak gitu, tapi emang terkadang orang lain kan gampang kepincut sama orang yang ganteng, orang yang cantik gitu kan. Walaupun si ganteng dan si cantik itu tuh kayak diem aja, nggak niat ngegodain, nggak niat ngapa-ngapain gitu kan. Lagi ya, aku lupa mau ngomong apa. Ngomong apa? Nggak tahu, lupa. Biasaan deh mau ngomong tapi lupa. Kira-kira ngomong yang lain dulu. Apa ya? Menurutmu orang yang nggak cantik, orang yang nggak ganteng, itu pantas nggak buat dibully? Ya walaupun aku tahu sih jawabanmu kayak gimana, tapi pengen nanya aja. Enggak. Jawabanmu enggak sama sekali. Ya, ketebak. Dan ini sih mau nanya sama orang yang mungkin pernah ngebully orang yang nggak cantik, nggak ganteng. Masalah hidupnya itu apa sih? Ngapain gitu? Kayak apa ya? Itu kayak orang iseng, bukan iseng sih, kayak nggak punya kerjaan gitu. Kenapa nggak yang lain mungkin bisa belajar atau apa gitu, ngelakuin hobi kamu daripada ngebully orang? Iya ya, Gitu sih. benar-benar. Ya, ya balik lagi ya, sebenarnya tuh nggak ada standar buat cantik atau ganteng gitu. Jadi ya siapa tahu orang yang menurut kamu nggak cantik, nggak ganteng itu menurut orang-orang di luar sana itu udah cantik, udah ganteng, bahkan melebihi dari kamu yang ngebully gitu loh. Dan ya Betul. siapapun itu tuh nggak berhak buat dibully gitu loh. Walaupun mungkin kayak orang-orang yang melakukan kesalahan, karena ya kita itu manusia biasa gitu loh, nggak berhak menghakimi karena kita bukan kayak misal yang berkuasa atau yang punya wewenang buat mengadili gitulah, kan itu udah ada kayak urusannya sendiri gitu orang lain. Terus ya gini sih, itu sebenarnya aku tuh agak kesel ya sama orang-orang yang menghina fisik orang lain. Tapi di sini yang perlu garis bawah ini fisik yang asli ya, maksudnya kan ada tuh kayak orang-orang yang oplas. Nah di sini yang aku omongin ini kayak orang-orang yang emang mukanya, emang wajahnya, emang tubuhnya tuh udah dari lahir kayak gitu gitu. Jadi belum kena kayak oplas atau misal kayak sulam alis, sulam bibir dan lain sebagainya gitu lah. Jadi aku tuh agak kesel gitu ya sama orang yang menghina fisik orang lain yang emang udah dikasih sama Tuhan itu kayak gitu gitu loh. Entah itu misal pipinya jabi, pipinya tirus, matanya uh, warnanya gini, warnanya gitu, alisnya nggak rapi, dan lain sebagainya gitulah. Atau mungkin kayak ya anggaplah yang paling banyak itu kan masalah warna kulit ya. Kayak orang-orang misal ini juga aku nggak bermaksud nyinggung. Anggaplah kayak orang-orang berkulit hitam gitulah. Nah itu kan misal udah dari sananya ya kayak gitu. Terus kayak ada orang lain menghina, itu kan menurutku ya secara nggak langsung sama aja dia itu menghina yang menciptakannya gitu loh. Kan itu ciptaan Tuhan gitu loh. Tuhan menciptakan kayak gitu itu pasti ada tujuannya, pasti ada sesuatu lah di balik itu, dan itu sesuatu yang baik ya pastinya. Jadi ketika ada orang lain menghina ya secara nggak langsung dia menghina ciptaannya Tuhan gitu loh. Dan padahal dia sendiri juga kan ciptaannya Tuhan gitu loh. Tuhan mungkin menciptakan dia yang menurut dia kayak dalam keadaan yang sempurna, baik, kayak kulitnya putih, mulus dan lain sebagainya, dibandingkan dengan orang lain yang berkebalikan dari itu. Tapi ya bukan berarti orang yang berkulit hitam itu buruk gitu loh. Itu juga ciptaan Tuhan gitu loh. Jadi ya tolong dihargai gitu loh. Jangan malah dijudge, jangan malah dibully, jangan malah dihakimi, jangan malah ya diperlakukan dengan buruk. Karena
ya kita semua sama gitu loh, sama-sama ciptaan Tuhan dan kedudukannya juga sama gitu loh di mata Tuhan. Tuh. Gitu. Padahal hitam belum tentu nggak loh deh, nggak good looking. Iya. Siapa tahu manis gitu. Iya benar. Sering tuh kayak aku lihat di video TikTok bahkan yang kayak hitam tuh kayak manis banget terus bahkan kelihatan udah cantik gitu loh walaupun kulitnya nggak putih gitu. Yang penting bersih aja kan. Bersih itu bukan berarti harus putih loh. Iya, maksudnya kayak kita bersihin badan gitu. Iya, Gitu ya. Pokoknya yang bersih dan nggak bersih itu beda. Nggak harus mulus, enggak. Hitam juga yang bersih kok kelihatan enak kok. Kelihatan enak dipandang maksudnya. Iya, I know. Ya benar, true. Ya, udah 20 menit nih. 20 Mau, menit. oke. Ini episode mungkin pendek ya, tumben ya pendek kita. 20 menit pendek ya. Wow. Biasanya kan janjinya sampai 20 menit, tapi nyampenya 30 menit, 40 menit. Nah, oke, halo. Belum pesan-pesan, boy. Ini ntar. Oh iya. Dikit. Ayo, kamu dulu. Ya, kan tentang good looking ya. Jadi, good looking itu nggak selamanya harus yang cantik, harus yang ganteng. Karena ya cantik dan ganteng itu kan persepsi masing-masing ya. Tapi intinya kalau masalah good looking itu anggaplah di sini tuh tentang kerapian gitu. Jadi ya orang yang menjaga kerapian itu juga bisa dibilang good looking gitu. Terus juga buat orang-orang yang masih menerapkan kayak standar cantik itu harus apa tuh namanya putih, terus bersih, putih, langsing, kurus gitu ya, tinggi gitu. Ya ya nggak apa-apa kalau misal kamu menerapkan itu buat diri kamu sendiri, it's fine, itu hakmu. Tapi tolong jangan itu maksa standar untuk dirimu tuh kamu terapin ke orang lain karena orang lain belum tentu bisa, belum tentu kuat, belum tentu sesuai dengan standarmu. Ntar kalau misal ada orang yang beda standar dengan kamu cap jelek, enggak juga. Karena siapa tahu menurut orang lain di luar sana ternyata orang yang beda standar dengan kamu ternyata itu anggapannya itu lebih cantik. Pokoknya ya pinter-pinter kita aja lah saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Perbedaan itu wajar dan itu emang ada gitu loh yang namanya perbedaan. Karena kan Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda. Kalau misal Tuhan menciptakan manusia itu sama ya, pasti susah gitu loh ngebedainya. Kayak si A ini yang mana, si B ini yang mana kalau misal sama. Dan dengan adanya perbedaan itu mengajarkan kita arti pentingnya untuk menghargai, untuk tetap menjaga kebersamaan dengan adanya perbedaan itu. Ingat kalau misal di Indonesia itu kan ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua gitu. Nah, itu juga harus kita terapin tuh sehari-hari. Karena ya balik lagi, kita semua tuh berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke itu punya ciri khasnya masing-masing gitu. Entah itu tentang warna kulit, tentang postur tubuh, tentang bahasa juga gitu misalnya atau logat itu kan beda-beda. Tapi ya sebagai manusia, kita tuh harus menghargai itu, karena kita semua ciptaan Tuhan, kita semua sama di mata Tuhan. Dan ya aku mau bilang kalau kalian semua itu cantik, kalian semua itu ganteng, itu udah valid, udah nggak bisa diganggu-gugat apapun karena kulit kalian, berapapun tinggi kalian, apapun kekurangan yang kalian miliki, kalian tuh cantik, kalian tuh ganteng. Dan ya benar kata Yanti tadi, kita semua tuh berhak buat bahagia dengan jalur atau dengan jalan yang kita pilih. Tapi ya bahagia kita jangan sampai menyusahkan orang lain gitulah. Walaupun kita berhak bahagia, tapi ingat orang lain juga berhak bahagia gitu. Jadi jangan sampai kita mau bahagia tapi dengan cara merusak kebahagiaan orang lain. Pokoknya itu tadi saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, saling menjaga kerukunan, saling ya kerjasama gitulah. Pokoknya baik-baik aja lah buat kita semua. Kalian semua cantik, kalian semua ganteng, dan kalian semua bisa menjadi good looking. Karena good looking itu nggak hanya soal fisik, kayak
apa yang ada di wajah kita gitu misalnya, tapi juga soal penampilan juga gitu loh. Dan menjadi good look itu emang penting, tapi bukan yang utama karena ada attitude yang harus kalian kedepankan. Karena ketika ingin membuat orang lain betah, ketika ingin membuat orang lain nyaman, ketika ingin membuat orang lain terus sama kita gitu, itu attitude, sikap, perilaku itu jadi yang utama gitu. Ketika sikap kita, attitude kita, atau cara kita gitu ya memperlakukan orang itu tuh dengan baik, pasti orang itu bisa terus ada gitu loh sama kita. Itu sih. Oh, terima kasih. Loh, dari aku juga, Ta? Iya dong. Come on. Apa ya? Quotes. Nggak punya quotes, aku kan bukan kamu. Cuman buat kalian di luar sana yang ngerasa, bukan ngerasa sih, yang mungkin dari orang lain kamu nggak masuk standar good looking-nya, nggak masalah kok. Yang penting kamu kayak merasa cantik bagi dirimu sendiri, sehingga kamu itu selalu bersyukur pada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan padamu. Cukup itu sih. Betul. Zaman di luar sana, jangan lupa ya nonton dan dengerin podcast kita di Anchor, YouTube, dan Spotify dengan nama akun Dajeng Novida setiap hari apa? Minggu jam 8 malam. Malam Minggu. Iya. Coba jam 8 malam. Terus jangan lupa aku mau minta kritik, saran, masukan kalian buat kami supaya kami itu bisa menjadi lebih baik. Juga kalian bisa nge-request tema yang akan dibahas. Kalian bisa langsung ke IG Sri Ramayanti 900 atau IG-nya Dea @Dejengnovida. Kalian bisa say hi atau apapun itu bisa ya, langsung hubungi IG DM. Ya udah pokoknya segitu aja. Oh iya, tadi itu sebenarnya aku pengen nyampein ini cuma lupa. Singkat aja. Stop insecure karena kamu cantik apa adanya, kamu ganteng apa adanya, dan kamu berhak untuk bahagia. Pokoknya tetap semangat, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Jangan lupa buat bahagia, tapi jangan sampai bahagiamu merusak kebahagiaan orang lain. Nah, setuju. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Kalau kita ingin dihargai, kita juga harus menghargai. Hak dan kewajiban itu berjalan seiringan itu. Oke, cukup segitu aja. See you in the next podcast. Bye-bye. Bye.